Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti. Firman Tuhan pagi ini bagian kedua dari tetap kuat dalam kondisi yang berat. Ya, tetap kuat, tetap semangat dalam kondisi yang berat. Pada bagian kedua ini kita akan berbicara, kita akan mendengarkan tentang tetap yakin. Ya, tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Ya. Kita bisa kuat, bisa semangat dalam kondisi yang berat kalau kita tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Tetap yakin bahwa satu saat pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Amin. Kita akan bersama membaca dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Saya akan bacakan demikian. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud menuliskan Mazmur ini dan begitu yakinnya dia akan pertolongan Tuhan. Ketika dia menghadapi pergumulan, dia katakan, tempat perlindungan, tempat kekuatan. Dan dia katakan lagi, sebagai penolong sangat terbukti. Daud punya pengalaman. Sampai dia katakan, sebagai penolong sangat terbukti. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sangat penting untuk memelihara keyakinan bahwa pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Pasti terjadi untuk kita di tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Dalam hari-hari ini, mulai minggu lalu, saya menggunakan untuk setiap poin itu pakai kata-kata tetap. Ya. Tetap kuat dalam kondisi yang berat. Tetap percaya. Dan saat ini tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Karena pandemi ini panjang. 1,5 tahun kita jalani, bukan waktu yang pendek. 1,5 tahun dengan berbagai keadaan yang sulit, yang berat. Dan kita bisa melewati, mungkin dengan jatuh bangun. Tetapi hari ini kita masih mengalaminya dan akan gak tahu sampai berapa lama lagi kita mengalami pandemi ini. Tetapi di sini saya ingin beritahu saudara, kita akan kuat, tetap kuat dalam kondisi yang berat ini jika kita tetap yakin yang lalu-lalu kita kuat dan kita harus tetap kuat. Amin. Yang lalu-lalu kita yakin Tuhan tolong, sudah terbukti. Dan hari-hari ini saya ingin sampaikan pada saudara lagi, tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, ketika semuanya berjalan dengan baik, keadaan yang terjadi memang seperti yang kita harapkan. Sangat mudah untuk yakin dan mengatakan bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan Yesus baik, Tuhan pasti menolong. Tetapi, saudaraku, perhatikan ini, tetapi. Bagaimana jika yang kita alami adalah pergumulan hidup yang berkepanjangan, dan tidak ada titik terang untuk penyelesaiannya? Masihkah kita bisa berkata, God is so good? Bagaimana jika yang terjadi adalah sakit yang secara medis kita tahu belum ditemukan obatnya? Masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik, Tuhan pasti menolong? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang memang sudah tidak dapat diubah lagi? Ada beberapa hal saudaraku dalam hidup ini. Kita harus hadap sesuatu yang gak bisa diubah lagi. Misalnya kematian, itu sesuatu yang tidak bisa diubah lagi.
Beberapa rekan mengalami amputasi kaki, tangan. Dan itu sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Masihkah kita tetap yakin bahwa Tuhan itu penolong? Masihkah kita tetap yakin bahwa Tuhan itu baik dan kita mengatakan Allah itu baik, God is so good? Saudaraku, ini pertanyaan yang jawabannya adalah dibuktikan dalam perjalanan hidup saat ini, termasuk di tengah pandemi ini. Iman bukan hanya untuk hal-hal yang besar. Iman bukan hanya untuk hal-hal yang spektakuler. Bukan hanya untuk mujizat dan tanda ajaib. Iman juga diwujudkan dengan tetap berjalan dalam berbagai dinamika kehidupan bersama Tuhan. Iman diwujudkan dengan tetap berjalan bersama Tuhan dalam berbagai dinamika kehidupan, pasang surutnya kehidupan, susah senangnya kehidupan yang kita alami. Kita bisa melewati semuanya bersama Tuhan, itulah iman. Tetap yakin akan pertolongan Tuhan di tengah pandemi yang berat saat ini adalah bagian dari dinamika hidup berjalan bersama Tuhan. Ya, saya ulangi lagi, tetap yakin akan pertolongan Tuhan di tengah pandemi yang berat saat ini adalah bagian dari dinamika hidup berjalan bersama Tuhan. Beberapa hal akan kita bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah tetap yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Tetap yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Saudaraku, ketika persoalan hidup, ketika masalah hidup terjadi dan berkepanjangan, mungkin kita pernah berpikir, beberapa di antara kita, juga termasuk saya sebagai hamba Tuhan, pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli. Tuhan membiarkan dan meninggalkan saya. Tuhan gak sayang saya lagi. Tuhan gak perhatikan kita lagi. Saya sudah berdoa, bahkan doanya sudah lebih panjang, lebih lama. Ya. Kita sudah berdoa, bahkan berdoanya juga sudah lebih sungguh-sungguh. Beberapa orang biasanya dengan doa plus puasa, dan lain-lain, saudaraku. Tetapi pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Tetapi pertolongan Tuhan gak datang-datang juga. Dan itu membuat kita mengalami kecewa. Kita kehilangan harapan. Dan kita mengalami putus asa. Hati kita hampa. Gak lagi punya harapan, saudara. Kita baca Mazmur 22 ayat 9. 20 ya, Mazmur 22 ayat 20. Tetapi engkau Tuhan, janganlah menjauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Saya ulangi pembacaan ini. Mazmur 22 ayat 20. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Saudara-saudaraku, seruan Daud dalam Mazmur ini memberitahu kita bahwa Daud mengalami pergumulan yang panjang. Bahwa Daud mengalami persoalan hidup yang berat. Tetapi dari pembacaan ini juga kita tahu bahwa Daud tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Daud tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Pertolongan Tuhan itu juga tepat sasaran. Dan pertolongan Tuhan itu tepat guna, sesuai dengan apa yang kita perlukan.
Kita selalu minta agar Tuhan tepat waktu. Itu kepengennya kita, padahal yang kita minta belum tentu tepat sasaran atau tepat guna. Tetapi Tuhan memberi kita apapun itu. Pertolongannya pasti tepat waktu. Pertolongannya pasti tepat sasaran. Pertolongannya tepat guna sesuai dengan apa yang kita perlukan. Pertolongan Tuhan nyata. Sudah nyata dalam hidup Daud, dan hal itu juga dia yakin akan terjadi lagi, sehingga dalam seruan kali ini dia katakan, dia kedepankan dalam pembacaan kita ini tadi melalui perkataan Mazmurnya adalah dua hal, saudaraku. Yang pertama adalah pengakuan. Saudara-saudaraku, dalam doa-doa kita ini harus ada pengakuan. Pengakuan bahwa Tuhan adalah kekuatan. Bukan hanya Tuhan adalah kekuatan, tetapi sangat pribadi di sini. Tuhan adalah kekuatanku. Ini pribadi. Kalau Tuhan itu kuat, dahsyat, ya. Semua orang tahu itu. Tetapi Daud mengatakan sangat pribadi. Tuhan adalah kekuatanku. Kita katakan sama-sama. 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku. Jadi Tuhan itu kuat. Kekuatannya untuk siapa? Untuk saya, untuk kita semua. Seruan ini juga berisi bukan hanya pengakuan tetapi juga permohonan. Permohonannya ternyata tidak aneh-aneh, saudaraku. Permohonannya cuma bilang jangan jauh. Saudaraku, pernahkah kita berdoa supaya Tuhan jangan jauh? Tuhan jangan jauh dari saya. Rupanya Daud ini sudah mengalami pergumulan yang panjang. Dia nggak peduli lagi mungkin kapan itu pertolongan dinyatakan. Dia nggak tahu kapan Tuhan akan menolong. Tetapi satu hal yang dia perlukan, Tuhan jangan jauh dari saya. Tuhan jangan jauh dari saya. Ini permohonannya. Baru permohonan yang kedua adalah segeralah menolong. Biasanya yang mana yang kita doakan, saudaraku? Yang kita minta kepada Tuhan yang pertama atau yang kedua? Jujur, pasti yang kedua. Segeralah menolong. Tapi hari ini kita belajar dari Daud. Saya pikir entah kapan Tuhan menolong itu bukan urusan saya. Kapan Tuhan menyatakan pertolongannya, itu bagian Tuhan untuk saya enggak tahu. Tetapi bagian yang pertama permohonan Daud itu penting. Tuhan, jangan jauh dari saya. Jangan tinggalkan saya, jangan biarkan saya. Ini penting, saudaraku. Karena biasanya kita fokus pada pertolongan, bukan pada Tuhan. Tapi Daud kali ini, saudaraku, dia hanya berkata, Tuhan, jangan jauh. Jangan jauh dari saya. Saudaraku, bisa saja pertolongan Tuhan tidak sesegera datang seperti yang kita inginkan. Tidak segera datang secepat yang kita mau. Tetapi dengan mengakui bahwa Tuhan adalah kekuatanku, maka kita akan tetap tenang. Kita akan tabah saat menghadapi semuanya itu. Tuhan yang dekat, Tuhan yang tidak jauh, itu membuat kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang. Pertolongan Tuhan pasti segera tiba sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Saudaraku, ketika kita menunggu seseorang, orang itu enggak kelihatan. Kita gelisah. Tapi ketika orang itu sudah kelihatan, walaupun di ujung sana atau sekarang lewat telepon, oh saya sudah tinggal beberapa meter lagi, berapa ratus meter lagi. Tadi malam di WA grup keluarga,
ada tulisan tinggal 1 kali belokan. Wah, yang menunggu tenang, tinggal 1 kali belokan. Padahal belokan itu 2, saudaraku. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. 1 belokan berarti muter, saudaraku, kalau masih lama. Kiri terus gitu ya. Nah, saudaraku, itu yang penting buat kita. Sudah enggak jauh lagi, Tuhan kelihatan, Tuhan ada dekat. Saudaraku, begitu kita tahu Tuhan ada dekat, begitu kita tahu Tuhan tidak jauh, pasti kita tenang. Karena kita tahu Tuhan melihat saya tahu Tuhan sedang perhatikan saya, dia enggak jauh kok, dia ada dekat. Jadi saudaraku, yakin pertolongan Tuhan, itu penting, tapi yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, itu sangat penting. Yang kedua saudaraku, tetap berserah pada Tuhan apapun yang terjadi. Tetap berserah pada Tuhan apapun yang terjadi. Katakan sama-sama, 2, 3. Tetap berserah pada Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, kecewa dan putus asa merupakan penghalang untuk tetap berserah pada Tuhan di tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Iya. Saya katakan kecewa dan putus asa merupakan penghalang untuk kita tetap berserah pada Tuhan di tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Mengapa demikian, saudaraku? Pertama, saudaraku, kita akan dengan mudah tergoda karena lama, saudaraku. Enggak selesai-selesai. Pandeminya enggak selesai, masalahnya juga enggak selesai, masalah ekonomi enggak selesai. Kita akan mudah tergoda untuk menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita akan mudah tergoda untuk mencari pertolongan pada yang lain. Iya. Lalu kita menggunakan kata mungkin. Mungkin si A, mungkin dari B, mungkin dari C. Pertolongan itu segera datang. Jadi saudaraku, kita semua mudah tergoda. Coba saja saudaraku, contohnya ketika kita sakit kepala, kita minum sejenis obat, lalu masih belum sembuh, ke dokter A. Saudara akan tergoda untuk ke dokter B, mungkin obatnya lain. Sama, dengan Tuhan banyak kita seperti itu, kita mudah tergoda ketika belum ditolong dan masalahnya masih rumit dan sulit. Cari pada yang lain. Yang kedua saudaraku, mungkin kita tidak menggunakan kekuatan sendiri atau cari pertolongan pada yang lain, tetapi ini yang terjadi, kita pesimis. Yang terjadi, terjadilah. Terserah. Kisera-sera. Ya. Apa yang terjadi, terjadilah. Sudah. Ini pesimis saudaraku. Lalu kita enggak berbuat apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa, kita diam. Karena kita sudah bilang, yang terjadi, terjadilah. Ini namanya menyerah pada masalah. Bukan berserah pada Tuhan. Menyerah pada masalah, ini membuat kita makin sulit, saudaraku. Menyerah bukan berserah pada Tuhan, membuat keadaan makin memburuk dan kita makin terpuruk. Ya. Berserah pada Tuhan beda, tapi menyerah, pasrah pada keadaan, pasrah pada masalah, saudaraku, membuat keadaan kita makin memburuk dan hidup kita makin terpuruk. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudaraku, percaya pada Tuhan. Percayakanlah semua persoalan hidup pada Tuhan. Jangan selesaikan dengan pikiran sendiri, jangan selesaikan dengan kekuatan sendiri. Percayalah pada Tuhan,
percayakanlah hidupmu juga kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya katakan pada saudara, Tuhan peduli pada kita. Amin. Tuhan peduli pada kita bahkan lebih dari diri kita sendiri. Di tengah pandemi yang makin mencekam ini, ada satu tempat yang membuat hidup kita bisa tenang. Ada satu tempat yang membuat hidup kita bisa nyaman, yaitu tetap berserah pada Tuhan ketika apapun yang terjadi. Yang ketiga, saudaraku, tetap bersyukur dalam masa sulit. Tetap bersyukur pada masa sulit. Kita yakin akan pertolongan Tuhan? Ya. Tetapi menunggu sampai pertolongan tiba itu perlu ini, saudaraku. Tetap bersyukur di situasi yang sulit. Saudara-saudara, bersyukur di saat makmur. Banyak orang yang bisa melakukannya. Tetapi bersyukur di saat hidup tersungkur hanya bisa dilakukan oleh orang yang selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Iya, saudaraku, tetap bersyukur di saat makmur, siapapun bisa. Tapi tetap bersyukur saat hidup tersungkur, hanya orang yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan itulah yang bisa. Saudara-saudara, tetap bersyukur di situasi yang sulit, mungkin tidak mengubah keadaan. Ingat ini, saudaraku. Kita bersyukur di situasi yang sulit, itu enggak mengubah keadaan kemudian situasinya jadi mudah. Situasi berubah menjadi mudah. Belum tentu. Tetapi bersyukur bisa membuat kita menerima keadaan yang terjadi, walaupun itu berat. Sehingga semua yang kita alami tidak menjadi beban. Iya. Saya menuliskan kalimat ini, saya belajar untuk menerapkannya dalam hidup saya. Saya tahu ketika saya bersyukur keadaan tidak berubah menjadi mudah. Tetapi saya bisa menerima keadaan walaupun itu berat. Ini penting, saudaraku. Dan saya harap kita mau belajar bersyukur walaupun keadaan tidak berubah. Karena kita akan bisa menanggung semua dan cukup kuat menghadapinya. Tetap bersyukur saat menanti pertolongan Tuhan membuat kita kuat. Karena kita punya pengharapan. Tetapi ingat, keluh kesah hanya membuat kita jadi lemah. Bersyukur membuat kita jadi kuat. Tapi keluh kesah membuat kita jadi lemah. Tetap bersyukur membuat hati tidak terbebani oleh keadaan yang berat. Justru ketika kita bersyukur di dalam keadaan yang berat itu, kita bisa bersuka cita. Kita bisa bergembira karena Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Ini saudaraku, salah satu kehendak Tuhan untuk saya dan untuk saudara. Salah satu kehendak Tuhan yang penting buat kita semua adalah bersyukur dalam segala hal. Jadi kalau orang bertanya, kenapa sih mesti bersyukur? Ya itu kehendak Tuhan. Dalam keadaan apa? Dalam segala keadaan. Dalam segala perkara. Jadi saudaraku, tetap yakin akan pertolongan Tuhan membuat kita berserah diri. Tetap yakin akan pertolongan Tuhan membuat kita senantiasa bisa tetap bersuka cita. Pandemi bukan lagi musuh yang menakutkan. Kita bisa menjalani hidup tanpa beban dan rasa khawatir. Karena yakin janji Tuhan
Janji pertolongan Tuhan pasti digenapi. Hal inilah yang akan membuat kita tetap kuat di saat yang berat seperti sekarang ini. Saya ulangi bagian terakhir ini, saudaraku. Pandemi bukan lagi menjadi musuh yang menakutkan. Kita bisa menjalani hidup tanpa beban dan rasa khawatir. Karena yakin pertolongan Tuhan pasti digenapi. Inilah yang membuat kita jadi kuat di saat yang berat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian penolong yang selalu setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saya tahu beberapa saudara sudah tidak kuat. Saya tahu beberapa saudara sudah merasakan putus asa. Tetapi pagi hari ini saudaraku, tetaplah yakin akan pertolongan Tuhan. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Dia memberikan pertolongan tepat guna. Dia memberikan apa yang kita perlu tepat sasaran. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. kembali ke pertama, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, Tak pernah Dia mengecewakan. tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
mungkin kita bertanya pada Tuhan, sampai kapan Tuhan? How long? Kita nggak kuat, terlalu berat. Tapi pagi ini saya yakin firman Tuhan menolong kita. Dia nggak jauh dari saya. Tuhan nggak jauh dari saudara. Dia ada dekat kita, dia tahu persis apa yang jadi pergumulan kita. Kalau hari ini dia belum beri kemenangan, dia pasti beri kekuatan. Kalau hari ini dia beri kemenangan, kesembuhan pada kita, dia mau kita jadi saksinya. Dia mau kita bisa menolong orang lain juga. Haleluya. Dia penolong yang setia. Dia gak pernah kecewakan saya. Dia gak pernah kecewakan kita semua. Kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang gak pernah terlambat. Penolong yang selalu datang tepat waktunya. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia kecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yes, haleluya, haleluya. Yesusku tak pernah. Oh, katakan segala perkara dapat kutanggung. Perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap
Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman. Terima kasih pagi ini kami diyakinkan bahwa pertolongan Tuhan selalu datang seperti yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami agar kami tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Terlalu banyak gangguan, terlalu banyak godaan yang bisa membuat kami berpaling dari Tuhan. Tapi pagi ini kami diyakinkan oleh firman Tuhan sehingga kami terus berpegang pada janji Tuhan. Tuhan gak jauh. Tuhan ada dekat kami. Tuhan segera ulurkan tangan ketika kami tidak mampu lagi. Tuhan segera beri jalan keluar ketika kami gak kuat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Baik itu jemaat maupun pemirsa lainnya. Tuhan berkati. Yakinkan mereka bahwa Tuhan adalah penolong. Penolong yang sudah terbukti. Penolong yang gak pernah terlambat. Ajar kami bersyukur. Ajar kami bersyukur sehingga kami terus bisa berjalan bersama Tuhan di tengah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, jaga lindungi kami semua. Jaga lindungi seluruh jemaat oleh darah Yesus. Proteksi kami Tuhan. Sehingga kami tetap sehat, terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu, biar dari sorga Tuhan bukakan pintu berkat, memberkati setiap anak-anak-Mu, baik dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan, juga dalam segala hal yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat hari ini, biar hari ini jadi hari yang penuh sukacita, hari yang diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kebaktian, selamat beraktivitas di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.